Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kami berwasiat terutama kepada pribadi khatib dan kepada diri sekalian, marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintahnya serta kita jauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap hari kita senantiasa mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita berdoa meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat khatib melalui khutbah memulai khutbahnya mengucapkan salam, yaitu assalamualaikum warahmatullah, keselamatan atas kamu sekalian dan rahmat Allah. Pada saat kita melaksanakan ibadah sholat, duduk di antara kedua sujud, kita berdoa, Rabbi firli warhamni, ya Allah ampuni aku dan rahmati aku. Bahkan ketika saudara kita meninggal dunia, kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia dan rahmati dia. Ini bukti bahwa tanpa adanya rahmat Allah Subhanahu wa taala kita tidak bisa melakukan aktivitas apapun. Kalau kita ingin lihat seperti apa rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita lihat bagaimana seekor binatang menyayangi anaknya. Sepuas-puasnya singa, tidak ada singa yang memangsa anaknya. Sekuat-kuatnya gajah, tidak ada gajah yang secara sengaja menginjak anaknya. Seberacun-beracunnya ular, tidak ada ular yang mematuk anaknya. Itulah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Ada orang-orang yang senantiasa melakukan maksiat, bahkan melakukan kejahatan. Kenapa mereka masih hidup? Itu karena rahmat Allah. Allah memberikan rahmat kehidupan. Ada orang yang masih diberikan kehidupan, tetapi tidak menjalankan ibadah salat Jumat pada siang hari ini. Bisa jadi karena Allah mencabut rahmatnya, yaitu rahmat kesehatan. Ada orang yang diberikan kesehatan namun tetap tidak melaksanakan kewajiban salat Jumat. Itu bisa jadi karena Allah Subhanahu wa taala mengambil rahmat yang paling tinggi, yaitu rahmat keimanan dan keistiqomahan. Maka dari itu sesungguhnya kita sangat membutuhkan rahmat Allah, bahkan bukan hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannah wa la yujiruhu minan nar wa la ana illa bi rahmatin minallah. Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Kemudian sahabat bertanya, tidak juga dengan engkau wahai Rasulullah? Tidak juga denganku, kata Rasul, kecuali dengan rahmat dari Allah. Hadis riwayat Muslim. Masyarul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Maka dari hadis ini bisa disimpulkan bahwa orang-orang yang masuk surga itu bukan karena amalnya, tetapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Lalu ada yang bertanya, Ustadz, kalau gitu saya lebih baik tidak usah sholat, lebih baik tidak usah ibadah, karena toh yang memasukkan kita ke surga itu bukan ibadah, bukan amalan-amalan, tetapi yang memasukkan kita ke surga itu adalah rahmat Allah. Tentu pemikiran itu pemikiran yang salah. Justru bagaimana mungkin kita mendapatkan rahmat Allah kalau tidak melakukan amal ibadah? Maka dari itu yang perlu kita kenali adalah amalan-amalan yang bisa mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, ada beberapa amalan yang bisa mendatangkan rahmat Allah. Yang pertama adalah berbuat kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin." Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Maka dari itu jangan sampai kita menganggap remeh perbuatan baik meskipun itu kecil. Kadang-kadang kelihatannya kecil, justru itu yang mendatangkan rahmat Allah. Jangan meremehkan amalan yang mungkin hanya sekedar menyingkirkan paku di jalanan, yang seharusnya itu bisa mencelakakan pengendara, tetapi gara-gara perbuatan baik kita yang kecil itu bisa membuat orang menjadi selamat. Bisa jadi amalan kecil itu yang mendatangkan rahmat Allah. Kita ingat ada kisah, mohon maaf, seorang pelacur yang gara-gara seorang pelacur itu memberi minum kepada seekor anjing yang kehausan. Gara-gara perbuatan baik sekecil itu, orang yang hari-harinya berbuat maksiat diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu senantiasalah berbuat kebaikan kalau kita ingin mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, amalan yang mendatangkan rahmat Allah adalah kesabaran, berlaku sabar. Wa basyiris sabirin, kata Allah, berikanlah kabar gembira terhadap orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang ketika tertimpa musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah yang akan mendapatkan petunjuk. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, betapa besar pahala orang-orang yang bersabar. Kalau kita membangun masjid sudah jelas pahalanya, Allah akan membangunkan istana di surga. Kalau kita sholat 5 waktu di masjid, kita sholat berjamaah di masjid, pahalanya sudah jelas 27 kali lipat. Tetapi apa pahala orang yang bersabar? Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa perhitungan. Saking banyaknya pahala orang yang bersabar sampai tidak bisa dihitung. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, sabar bukan berarti pesimis, sabar bukan berarti skeptis. Tapi sabar itu adalah kita senantiasa berusaha mencari jalan keluar, bukan diam saja. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, kemudian yang ketiga yang bisa mendatangkan rahmat Allah, yang mengundang datangnya rahmat Allah adalah senantiasa berinteraksi dengan Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Jika dibacakan Al-Qur'an, dengarkanlah dengan seksama dan diamlah agar kamu dirahmati. Baru mendengarkan Al-Quran saja kita sudah mendapatkan rahmat Allah. Apalagi kita mau membacanya, apalagi kita mau mempelajarinya, mau menghafalnya, mau mengkajinya, bahkan mengamalkannya. Tentu rahmat Allah itu akan mendatangi kita.
Maka Rasul berpesan kepada kita, nawwiru buyutakum bis salati wa qiraatil Qur'an. Sinarilah rumah-rumahmu dengan salat dan membaca Al-Qur'an. Bisa jadi dengan rumah kita yang senantiasa dibacakan Al-Quran, Allah mendatangkan rahmatnya kepada kita. Rahmat itu berbentuk apa? Banyak macamnya. Bisa jadi kita diberikan ketenangan di dalam rumah tangga, rumah tangganya damai. Bisa jadi kita dimudahkan dalam kesulitan-kesulitan. Bisa jadi kita dimudahkan rizkinya di dalam rumah yang kita tempati. Maka perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah-rumah kita. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, amalan yang mengundang rahmat Allah adalah senantiasa sholat berjamaah di masjid. Rasul mengajarkan doa masuk masjid kepada kita, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rahmatmu kepadaku. Di sini Rasul menggunakan kalimat abwab, bukan babun. Kalau babun itu satu pintu, tetapi ini abwab, pintu-pintu. Ini menunjukkan bahwa di masjid itu banyak sekali rahmat Allah. Maka sering-seringlah mendatangi masjid, terutama pada saat sholat 5 waktu. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin, khutbah yang kedua ini marilah kita berdoa memohon ampun atas dosa-dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa saudara-saudara kita sesama umat Islam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Astaghfirullah li wa lakum. Aqimus shalah.